Oke, kita lanjutkan ya. Jadi secara garis besar sistem ekonomi dibagi tiga ya. Yang mana kapitalis ini eh, memiliki karakteristik yaitu peran swasta itu lebih dominan atau lebih besar dibandingkan peran pemerintah dalam mengendalikan produksi dan harga. Jadi secara prinsipnya ya atau pada dasarnya warga atau rakyat di negara tersebut menjalankan ekonomi sementara pemerintah itu tidak memiliki peran dalam produksi ataupun harga. Jadi tidak punya peran untuk mengatur harga ya, seperti di kita ya. Kalau di kita kan tidak mengikuti aliran kapitalis, jadi pemerintah itu bisa menentukan harga. Misalkan yang sekarang lagi ramai menentukan harga minyak goreng ya gitu. Harga eceran tertingginya. Nah, termasuk juga ada obat juga kan ada HET-nya ya. Itu peran pemerintah. Kalau di negara kapitalis itu tidak ada peran pemerintah seperti itu. Harga itu ditetapkan ya atau mengikuti dengan pasar bebas ya. Jadi mengikuti permintaan dan penawaran ya. Jadi kalau permintaannya tinggi, otomatis harganya naik, gitu ya. Ataupun sebaliknya. Oke, kemudian ini contoh-contoh untuk negara yang menganut sistem ini ya. Yang pertama adalah Amerika Serikat, kemudian Kanada ya negara tetangganya, kemudian Chili, Jerman, Inggris ya, Jepang dan Korea Selatan atau Korsel. Ya, ini kalau kita mungkin pengen lebih apa istilahnya mudah mengingatnya, ya ini sebagian besar di Amerika ya, di benua Eropa ya, itu yang mengikuti ini. Nah, kemudian negara-negara yang dalam tanda petik berhubungan baik atau misalkan di ya sangat erat kaitannya dengan Amerika ya, seperti Korea Selatan itu juga termasuk. Oke, selanjutnya yang kedua sistem ekonomi sosial. Untuk sistem ekonomi sosial, pemerintah memiliki peran yang menyeluruh ya, dari mulai produksi, distribusi sampai dengan konsumsi suatu negara. Itu semua diatur secara penuh oleh pemerintah. Nah, akan tetapi dalam sistem ekonomi sosial ini warga masih memiliki hak untuk memiliki harta pribadi ya, itu catatannya. Nanti ekonomi sosialis ini nanti akan agak mirip dengan komunis. Nah, cuman ada di perbedaan di yang tadi ya. Jadi warga masih memiliki harta pribadi. Contoh yang menganut ekonomi sosialis adalah Sri Lanka, Bangladesh, ya, kemudian India, Portugal, dan Nicaragua. Oke. Itu kemudian selanjutnya nomor 3 yaitu sistem ekonomi komunis. Yaitu segala sesuatu diatur penuh oleh negara. Kemudian atau pemerintah ya. Sehingga pemerintah memiliki segalanya sedangkan warga negara tidak memiliki harta pribadi. Nah, ini perbedaannya dengan sosialis ini ada di sini ya. Jadi di sosialis warga negara masih memiliki harta pribadi, sedangkan di komunis warga negara tidak memiliki harta pribadi ya. Bahkan sistem politik pun dikendalikan oleh pemerintah. Dan segala sesuatu urusan warga negara seperti jenis pekerjaan, kemudian tadi ya harta, kemudian apa yang dapat dimiliki dan tidak dapat dimiliki oleh warga negara itu diatur oleh pemerintah. Kemudian apa yang dapat dan yang tidak dapat dilakukan oleh warga negara juga diatur oleh pemerintah atau oleh negara. Nah, contoh negara yang menganut sistem ekonomi komunis yaitu Korea Utara ya. Korea Utara tetangganya Korea Selatan. Kemudian Cina, Kuba, Laos, dan Vietnam. Nah, itu ya. Nah, tadi kalau Korsel, kan Korea itu ada 2 ya, Korut dan Korsel. Korutnya itu sistem ekonomi komunis, sedangkan Korselnya sistem ekonomi kapitalis ikut ke Amerika.
Ya, jadi walaupun dalam satu negara tetangga sistem ekonomi itu bisa sangat berbeda ya. Oke, seperti itu. Ya, jadi kalau dilihat secara politik gitu ya. Nah, sistem ekonomi pun tidak jauh beda dengan sistem politik di negara tersebut. Contoh Korut menganut komunis ya, aliran komunis, Korut, Cina, Vietnam, sistem ekonominya pun sama ya. Kalau Amerika liberal atau bebas gitu, maka juga masuknya ke sistem ekonomi yang bebas. Yang kapitalis ini kan bebas, sangat bebas ya. Jadi swasta itu atau individu itu sangat dimanjakan atau misalkan diberi kebebasan yang seluas-luasnya. Itu jadi untuk tiga sistem ekonomi ini mungkin ada negara-negara yang tidak menganut ketiga ini ya, seperti misalkan kita Indonesia itu kan tidak menganut ke tiga ini, tidak ada di salah satu dari ini. Kita bukan komunis, kita bukan kapitalis, kita juga bukan sosialis, tapi mungkin kita ngambilnya itu sistem ekonomi Pancasila ya. Jadi mengambil yang positifnya dari yang ada ya, misalkan ngambil positif dari kapitalis, kemudian ambil yang bagusnya dari komunis dan sosialis. Jadi nanti di kita digabung ya hal-hal yang baiknya. Nah, jadi di kita warga negara bebas berusaha, bebas punya harta gitu ya. Tetapi juga pemerintah bisa ikut campur mengendalikan harga, mengendalikan produksi ya. Seperti misalkan mendirikan Bulog, kemudian ada Menteri Perdagangan yang mengatur harga dan sebagainya, aliran distribusi dan sebagainya. Itu untuk melindungi yang lemahnya tentunya ya. Jadi di kita yang kaya silakan memperkaya diri, tapi yang lemah juga sewaktu-waktu ketika harga itu sangat tinggi dilindungi juga ya dengan menentukan harga tertingginya. Seperti itu ya. Itu sistem yang ada di kita. Nah, jadi setiap negara itu mempunyai sistem ekonomi masing-masing. Nah, selanjutnya kita lihat perbedaan umum ya ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Oke, secara umum sistem ekonomi syariah itu adalah sistem ekonomi yang kegiatannya yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya yang diatur berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam ya. Ya, sekali lagi itu tanda petiknya ada yang harus digarisbawahi adalah prinsip-prinsip Islam yang dianutnya, yaitu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian sifat yang ditekankan dalam ekonomi syariah yaitu unity ya atau kesatuan, kemudian keseimbangan atau kesetaraan ya, kemudian kebebasan dan juga tanggung jawab. Nah, adapun sistem ekonomi konvensional itu dibangun melalui teori-teori ilmuwan ekonomi ya, seperti Max Weber dan Adam Smith. Ya, jadi kalau ekonomi syariah itu mengikuti pada prinsip Islam, Al-Quran dan Sunnah, sedangkan untuk yang ekonomi konvensional itu mengikuti pada hasil pemikiran ilmuwan. Seperti itu ya, prinsip dasarnya perbedaannya. Selanjutnya perbedaan mendasar ekonomi syariah dan ekonomi lain. Yang pertama dari segi filosofinya, kemudian yang kedua prinsip-prinsip pembiayaannya, kemudian yang ketiga kegiatan usaha dan kepemilikan hartanya, kemudian yang keempat adalah pengawasan operasionalnya. Oke, secara filosofi yang mendasarinya, standar sistem ekonomi harus diatur berdasarkan keadilan ya. Jadi dasarnya adalah adil dan juga kesetaraan. Itu. Jadi nggak boleh nanti ada yang merasa lebih di antara yang lain ya ketika ada orang sedang berbisnis atau melakukan ekonomi. Gitu. Kemudian sampai sini udah bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau misalkan tidak, Anda silakan beli bukunya kemudian baca terus, baca berulang-ulang ya, karena yang seperti ini kadang sekali dibaca nanti nggak masuk ke kotaknya gitu ya, kemudian baca lagi. Nah, jadi seperti itu dengan sering membaca ya. Oke, sehingga untuk yang secara filosofis ini
Jadi dua ya tadi prinsipnya, yaitu harus mengikuti prinsip keadilan dan juga kesetaraan. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip pembiayaan ya. Oke, untuk secara finansialnya atau pembiayaannya, kegiatan ekonominya harus nyata ya dan juga produktif. Jadi tidak boleh melakukan pembiayaan dalam sistem ekonomi syariah tapi usahanya fiktif ya, misalkan usahanya fiktif atau misalkan usahanya nggak ada ya, nggak nyata ataupun nggak produktif, itu tidak boleh. Atau banyaknya usaha yang tidak nyata tuh misalkan undian perjudian gitu, itu kan bukan usaha yang produktif ya. Jadi nggak ada barang yang dibuatnya, barang distribusikannya kan nggak ada, itu nggak boleh. Nah, sehingga pertumbuhan kekayaan seseorang atau perusahaan itu harus disertai dengan peningkatan kegiatan ekonomi ya dan produktivitas. Nah, jadi seimbang nanti antara pertumbuhan kekayaan dan pertumbuhan ekonominya, karena nanti perusahaannya kaya, kemudian produktivitasnya berjalan baik ya, tumbuh gitu ya, hingga nanti ada menciptakan lapangan kerja dan sebagainya gitu. Jadi secara bersama-sama nanti tumbuh ekonominya. Kemudian yang ketiga, kegiatan usaha dan kepemilikan harta. Yang pertama, kegiatan usaha atau bisnisnya itu yang harus yang dalam bidang yang halal ya. Jadi tidak boleh misalkan bisnisnya, usahanya itu dalam bidang produksi barang yang berkaitan dengan alkohol misalkan ya, atau tembakau ya, atau hiburan orang dewasa dan sebagainya ya, klub malam dan sebagainya, seperti itu ya, yang menyediakan minuman non alkohol. Untuk di sistem ekonomi syariah itu tidak dibenarkan. Nah, selanjutnya untuk kepemilikan hartanya silahkan ya, untuk kepemilikan harta dalam sistem ekonomi syariah juga bebas, individu boleh memiliki harta ya, tidak seperti komunis, pribadi tidak memiliki harta. Tapi untuk yang syariah silakan memiliki harta sebanyak-banyaknya, akan tetapi harta itu sifatnya bukan 100% punya kita ya, tapi ada harta orang miskin ya yang dititipkan ke kita, anak yatim dan sebagainya, sehingga kita perlu mengeluarkan dalam bentuk zakat ataupun sumbangan ya. Sehingga kalau Anda punya aplikasi bank syariah itu biasanya ada setelah transaksi transfer ataupun misalkan transaksi lain, itu biasanya ada ditawari atau ada menu untuk mengeluarkan zakat. Itu kita bisa bebas milih. Nah, seperti itu ya. Tapi untuk di bank konvensional itu tidak bisa seperti itu. Tidak ada tidak ada menu zakat seperti itu. Kemudian yang keempat, pengawasan operasional ya. Nah, sistem ekonomi Islam itu atau sistem ekonomi syariah tidak hanya diawasi oleh pemerintah, tapi juga diawasi oleh Dewan Ulama Syariah atau Dewan Syariah gitu ya. Yang mana Dewan Ulama Syariah ini pasti dalam pengetahuan Islamnya. Begitu. Jadi ada dua yang monitoringnya. Oke. Ini dilakukan untuk menjaga ya kesyariahannya. Oke, selanjutnya kita lihat konsep riba ya. Oke, riba secara bahasa yaitu suatu tambahan atau proses tambahan. Sedangkan secara teknis, riba itu ekuivalen dengan bunga pinjaman. Jadi definisi atau pengertian riba ya, secara definisi dasarnya adalah apapun ya, besar maupun kecil, yang berkaitan dengan uang atau bukan, yang sebagai tambahan ya dari pokok atau pinjaman atau pokok pinjaman yang harus dibayarkan oleh peminjam ya kepada yang memberi pinjaman. Nah, sehingga itu yang dimaksud dengan riba. Jadi dalam hal ini karena riba itu adalah berkaitan dengan tambahan ya,
bukan hanya tambahan dalam bentuk uang ya, tapi misalkan tambahannya itu dalam bentuk lain ya. Misalkan Anda sistem apa, kalau di saya atau di kita mungkin ada yang disebut dengan gade ya, tapi gadenya yang bukan syariah ya. Jadi gade barang ya, kendaraan ataupun tanah ataupun rumah ya, ataupun persawahan ya, digadekan misalkan sama seseorang ke kita, kemudian kita manfaatkan kendaraan itu, kita pakai ya, kemudian rumahnya juga mungkin kita pakai, tanahnya yang pertaniannya kita olah sehingga menghasilkan hasil-hasil dari pertanian ya, tambahan-tambahan hasilnya. Nah itu yang termasuk ke dalam ribanya. Sedangkan pokoknya itu nanti uang gadenya itu tetap utuh, dikembalikan secara utuh oleh yang punya barang ke kita. Jadi kita punya tambahan untuk ya, tambahannya itu dalam kalau kendaraan berarti dalam berupa manfaat ya, walaupun bukan dalam uang, itu juga termasuk riba ya. Jadi tambahan manfaat ke kita, kemudian mungkin kalau dalam lahan pertanian itu dapat tambahan dari yang kita olah ya gitu. Nah itu hal seperti itu sebaiknya kita hindari ya gitu. Untuk kalau misalkan kita tidak terpaksa banget begitu ya. Tuh. Jadi apalagi Anda yang mungkin orang yang dari yang dekat dengan dunia pertanian gitu ya, orang tuanya banyak duitnya, ada yang nawarin gade gitu. Nah itu sebaiknya sih dihindari ya gitu. Karena Anda udah tahu ya, itu ada tambahan, ada kelebihan yang masuk ke riba. Oke, selanjutnya gharar dan maisir ya. Oke, untuk gharar sendiri yaitu semua jenis kecurangan, penipuan dan ketidakjujuran dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehingga merugikan orang lain. Itu termasuk gharar. Ya, gharar ini dibagi dua jenis, yaitu gharar fasih yang substansial dan gharar yasir yang yaitu termasuk ke dalam gharar trivial ya. Nah, untuk yang gharar yasir sendiri ini ada sebagian ulama berpendapat bahwa itu tidak dilarang ya. Oke. Nah, sebagai contoh gharar yasir itu ada beberapa kasus yang tidak memungkinkan membuka semua informasi ya, yang bukan berarti informasi penjualan itu menyembunyikan sesuatu ya. Contoh kalau gharar yang sebenarnya misalkan barang dagangannya udah tahu busuk ya, kemudian dia kemas, tetap aja dia kirim atau tetap dia jual gitu, dan tidak memberitahu ke pembelinya, maka itu termasuk gharar fasih ya. Nah, itu haram. Jadi dalam jual beli kecurangan ya, penipuan yang tidak jujuran itu termasuk ke dalam gharar, jadi itu haram dilakukan ya itu secara syariah. Nah, sedangkan untuk gharar yasir ini salah satu yang tidak bisa ditujukannya, misalkan kalau dalam penjualan rumah gitu, penjual tidak perlu membongkar pondasinya, misalnya ini pondasinya pakai batu atau pakai apa gitu ya, kemudian nanti pakai besi sekian gitu ya. Nah itu kan nggak mungkin dibongkar ya pondasinya, asal dia jujur gitu ya. Nah, karena kan untuk pas ngejual rumah tidak mungkin dibongkar pondasinya untuk memperlihatkan bahan bangunan yang digunakan ya. Itu kan nggak mungkin, masa dibongkar dulu nih pakai ini, tapi perlu menyebutkan saja dan itu secara jujur ya. Nah jadi hal ini harus dicatat dalam pikiran Anda, dalam hati Anda. Jadi biar Anda dalam melakukan bermuamalah atau misalkan lakukan bisnis itu benar-benar yang dipilih yang halal gitu ya, yang halal secara Islam ya. Kecuali misalkan ada
beberapa, karena tidak semua ulama juga ya sama pendapatnya, ada perbedaan pendapat. Jadi nanti semuanya apa yang Anda pilih itu dikembalikan kepada Anda masing-masing ya. Selanjutnya maisir. Oke, untuk maisir sendiri adalah semua jenis perjudian ya, dan permainan yang memiliki kesempatan bisa dapat bisa tidak, kan begitu ya. Nah, itu termasuk ke dalam maisir. Contoh, sekarang banyak ya aplikasi perjudian online ya, banyak, tidak perlu saya sebutkan ya, tapi banyak ya, beritanya juga banyak. Dan lagi hits juga ya berita yang ditangkap karena gara-gara hal yang diindikasikan hal seperti ini ya, yaitu investasi bodong ya, seperti yang dialami oleh Crazy Race Medan ya, kemudian yang terakhir yang DS itu juga ditangkap. Anda yang sudah mengambil mata kuliah keuangan ataupun keuangan syariah apalagi, itu jangan sampai masuk atau tertipu pada hal-hal yang demikian ya. Itu kalau investasi itu ada batas keuntungan tidak ada batas maksimum, tapi ada batas wajar ya. Ada batas wajar keuntungannya. Misalkan keuntungannya kan nggak mungkin itu full 100% misalkan setiap hari, itu nggak mungkin. Atau 100% keuntungannya setiap bulan. Nah, itu nggak mungkin ya. Apalagi kita tidak tahu ya, invest itu kan kita tidak tahu diinvestkan dalam bentuk apa barangnya atau uang kita, begitu ya. Nah, jadi